Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke kelas SKB. Kali ini topiknya melanjutkan yang minggu lalu, yaitu aspek manajemen dan organisasi. Jadi kita akan melihat bagaimana sih mendesain struktur organisasi formal. Struktur organisasi formal pada dasarnya ada dua ya, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi Sentralisasi itu biasanya kalau misalnya organisasi ya itu semuanya dipegang oleh pusat, segala macam bentuk kepemilikan, kepemerintahan, segala macam bentuk perintah, segala macam bentuk tugas-tugas, pengaturan tugas dan sebagainya, keputusan-keputusan penting itu dipegang oleh pusat, diambil alih oleh manajemen pusat. Jadi bagian departemen-departemen itu tidak bergerak sendiri, semuanya harus mendengar komando dari pusat. Itu kalau sentralisasi. Sementara itu kalau desentralisasi adalah berkebalikan ya. Ada komando yang memang dipegang oleh pusat, tetapi departemen-departemen yang berada di bawah organisasi juga bisa mengambil keputusan-keputusan penting tertentu yang tidak harus berkonsultasi kepada pusat. Nah, ini kembali lagi mau sentralisasi atau desentralisasi, ada faktor-faktor yang dipertimbangkan pada saat mendesain struktur organisasi formal. Pertama, strategi organisasi ya. Kalau misalnya suatu organisasi ingin menghasilkan barang yang jumlahnya limited, kemudian terbatas, mungkin yang cocok adalah struktur formal sentralisasi. Tapi kalau misalnya perusahaan itu usahanya banyak, lininya banyak ya. Contohnya mungkin Mama Wings atau Wings Food atau Paragon ya, itu linksnya kan banyak, link kosmetiknya banyak macam-macam. Nah, ini mereka akan cenderung desentralisasi. Karena produk masing-masing produk itu biasanya punya manajemen sendiri, jadi manajemen dalam manajemen. Ya, jadi PT Paragon kan ada Wardah, kemudian Emina, Makeover, dan lain-lain. Nah, ini biasanya Wardah, Emina, dan Makeover itu punya manajemen masing-masing dan mereka bisa mengambil keputusan sendiri, baik dari keputusan pembuatan produk, marketing, dan lain-lain. Jadi mereka lebih ke desentralisasi. Payungnya masih sama si Paragon, tetapi segala macam keputusan itu tidak diambil oleh Paragon sendiri, tapi diambil oleh yang manajemen-manajemen yang mewadahi masing-masing brand yang ada di Paragon. Itu adalah contoh yang desentralisasi ya. Desentralisasi biasanya ketika organisasi sudah kompleks seperti Paragon, itu biasanya memang mereka desentralisasi. Beda kalau misalnya organisasi kecil, kemudian barangnya masih terbatas, mereka akan cenderung desentralisasi ya. Kemudian selanjutnya, faktor lingkungan ya. Ada ketika berbicara lingkungan sendiri, ada lingkungan stabil, lingkungan berubah, dan lingkungan bergejolak ya. Lingkungan stabil itu lingkungan yang jelas stabil-stabil aja, stagnan, tidak ada perubahan atau kalaupun ada juga sedikit. Kemudian ada lingkungan berubah, ya dia sini terjadi perubahan yang cukup besar baik bidang produksi, pasar, hukum, atau teknologi, tetapi perubahannya tidak terus menerus tanpa ada jeda. Biasanya ada perubahan itu semua pihak yang terlibat berada dalam lingkungan tersebut itu diberikan waktu untuk beradaptasi. Berbeda dengan lingkungan bergejolak ya, ini lingkungan perubahan-perubahannya sangat cepat, sering terjadi persaingan dan produk baru, kemudian ada produk pesaing masuk di pasar, hukumnya juga sering diganti, kemajuan teknologinya berkembang terus, terlalu cepat, sehingga akan menyulitkan bagi para organisasi para pelaku untuk bertahan dengan baik di lingkungan tersebut. Ya, contohnya lingkungan bergejolak adalah perusahaan komputer ya. Kalau lingkungan stabil itu biasanya cenderung produk-produk FMCG ya, FMCG produk-produk kehidupan sehari-hari. Lingkungan berubah itu bisa di industri rumah tangga, industri jasa, kemudian F&B biasanya berubahnya cukup cepat tapi tidak terlalu bergejolak ya, seperti lingkungan yang berikutnya. Nah, ini kemudian di sini lingkungan-lingkungan itu menghasilkan organisasi dengan dua sistem yang berbeda. Ada sistem mekanistik dan ada sistem organik ya.
Sistem mekanistik berarti kegiatan organisasi diperinci menjadi tugas-tugas yang terpisah dan terspesialisasi. Berbagai sasaran dan wewenang setiap individu dan suku unit ditentukan oleh sejumlah para manajer atas kekuatan dalam organisasi mengikuti rantai perintah beriotik plastik. Jadi sistem mekanistik ini sebenarnya hampir sama dengan sistem sentralisasi ya. Jadi komando itu dipegang oleh unit utama dan ada rantai birokrasinya. Organisasi-organisasi yang berada di dalam organisasi tersebut biasanya mempunyai departemen tertentu yang punya tugas-tugas yang terpisah dan terspesialisasi. Tetapi semua komando dipegang oleh pusat. Kemudian ada sistem organik ya, jadi tiap individu cenderung bekerja dalam satu kelompok daripada bekerja sendiri. Para anggota berkomunikasi dalam semua tingkatan organisasi untuk mendapatkan informasi dan saran. Mengambil order dari atasan ke bawahan kurang ditekankan. Jadi di sini cenderung sistem organik ada desentralisasi, di mana hampir semua orang dalam organisasi itu dianggap sama kedudukannya, sehingga mereka saling bekerja sama, tidak ada spesifik tugas spesifik, tapi mereka bersama-sama bekerja untuk mencapai tujuan organisasi. Biasanya sistem organik ini untuk perusahaan-perusahaan kecil, kayak perusahaan perumahan ya. Biasanya yang terlibat cuma keluarga-keluarganya, ya mereka juga menghitung bagian keuangannya, mereka juga memikirkan bagaimana mempromosikan barang, mereka juga memikirkan inovasi, yaitu adalah sistem organik. Kemudian juga teknologi itu mempengaruhi desain struktur organisasi ya. Semakin kompleks teknologi, maka semakin besar jumlah manajemen dan tingkatan manajemen. Semakin besar jumlah tingkatan manajemen akan cenderung terjadi desentralisasi. Sebaliknya kalau semakin kecil jumlah manajemen akan semakin tersentralisasi. Kemudian juga orang-orang yang terlibat dalam organisasi itu juga mempengaruhi desain struktur organisasi. Kalau manajer dari Gen X atau early millennial, mungkin dia akan cenderung memilih struktur organisasi mekanistik yang tersentralisasi. Sementara kalau misalnya yang Gen Z ya, yang late millennial itu mereka lebih bebas, biasanya akan cenderung memilih struktur organisasi yang organik ya, yang terdesentralisasi. Oke, dalam proses desain organisasi sendiri kita harus lihat terlebih dahulu ya, selain rantai komando, tujuan organisasi, posisi organisasi di dalam lingkungan, kemudian prosedur-prosedur pendekatan dan kebutuhan baik terstruktur maupun non terstruktur. Berbicara dalam organisasi, kita akan membicara beberapa elemen umum ya. Yang pertama ada operating core, yaitu departemen yang terdiri dari orang-orang yang ada di dalam organisasi yang bertujuan untuk memproduksi barang dan jasa ya. Termasuk juga di dalamnya operating core ya, termasuk orang yang karyawan-karyawan yang bertemu langsung dengan konsumen, karyawan-karyawan yang menangani langsung konsumen. Kemudian dari strategi Apex, ya ini tingkat puncak ya yang diberi tanggung jawab untuk keseluruhan organisasi, yaitu kalau tadi kan operating tingkat yang bisa bertemu langsung dengan konsumen, tingkat yang memikirkan produksi barang dan jasa. Kalau di Apex sebaliknya tingkat yang paling tinggi ya yang menjawab keseluruhan organisasi. Kemudian middle line yang menghubungkan antara operating core dan strategi Apex. Karyawan menengah ini biasanya. Kemudian ada teknostruktur ya, para analisis yang memiliki tanggung jawab standarisasi dalam organisasi. Jadi misalnya operating core itu memasarkan produk-produk atau membuat produk. Ini nanti yang memeriksa produk tersebut layak atau dijual itu biasa adalah di teknostruktur. Kemudian support staff ya, ini mengisi tarif staff, memberikan jasa pendukung. Ini biasanya orang-orang yang bekerja di bagian administrasi. Nah, suatu organisasi memiliki kontrol yang ada di operating core, maka keputusan bersifat desentralisasi ya. Tentunya ini akan menciptakan birokrasi profesional jika strategi Apex lebih dominan. Maka kontrak bersifat sentralisasi dan organisasi tersebut merupakan struktur yang sederhana. Nah, kemudian diperlihat juga apabila staf pendukung dan mengatur, maka kontrol yang dilakukan penyesuaian bersama dan timbullah adorasi. Apakah adorasi itu tugas kalian mencari ya, apa itu adorasi. Kemudian ya di sini ada struktur sederhana ya, struktur sederhana kalau misalnya orangnya sedikit, kompleksitas rendah, produktivitas masih terbatas, itu akan cenderung memilih struktur yang sederhana yang terdesentralisasi.
Nah, kalau berbicara struktur yang kompleks itu biasanya walaupun berbeda-beda, walaupun tidak terdesentralisasi, biasanya ada standarisasi yang dipakai. Standar tertentu yang dipakai ya, misalnya walaupun dari PT, kembali lagi PT Paragon, Wardah, kemudian Makeover dan lain-lain mempunyai sifat yang brand yang berbeda ya, udah berbeda, cara marketingnya beda, produknya pun beda-beda. Tapi biasanya ada yang namanya standarisasi untuk dijual. Misalnya tidak berbau, tidak menimbulkan jerawat, royalty free. Nah, ini adalah bagian dari birokrasi mesin ya. Kekuatan ini terdapat kemampuan melakukan aktivitas yang standarisasi dengan cara yang efisien. Jadi semua produk itu distandarisasi sebelum dijual biasanya dengan adanya birokrasi mesin. Tapi ya ada kelemahannya ya, ini bisa menciptakan konflik unik-unik dan tujuan dari unit untuk mengalahkan tujuan keseluruhan melakukan modifikasi. Ya, karena sudah terstandarisasi biasanya saat minim modifikasi di dalam pembuatan produknya. Kemudian ada istilah birokrasi profesional. Ini birokrasi yang menggabungkan standarisasi dan desentralisasi. Ya, ini nggak memilih antara satu sentralisasi dan desentralisasi, tetapi dia mencampurkan dan untuk menarik yang terbaik. Kalau misalnya untuk pekerjaan yang butuh tingkat keahlian tinggi, maka dilakukan spesialisasi. Sebaliknya, kalau misalnya semua orang bisa, hampir semua orang bisa, lebih ke generalisasi ya. Kelemahannya adalah kecenderungannya perkembangan konflik antar submit bersifat pelaksana atau kompulsif. Ya, ini biasanya pakai birokrasi profesional adalah rumah sakit, universitas, dan akuntan publik. Kelemahannya, kalau misal konfliknya gitu begitu aja, mereka cenderung kompulsif dalam mengikuti peraturan. Ya, kemudian ada struktur divisional ya. Ini struktur memiliki sejumlah input unit otonom masing-masing secara khas sebagai birokrasi mesin didominasi oleh terpusat di kantor pusat ya. Besar pengertian seperti itu nanti bisa dibaca lebih lanjut. Kemudian tadi bertemu dengan yang saya tanyakan ya, adorasi. Adorasi adalah diferensiasi perbedaan antara horizontal dan tinggi. Diferensiasi vertikal rendah dan sentralisasi fleksibilitas dan daya tanggap tinggi. Jadi ini mencampurkan beberapa hal ya, seperti vertikal yang rendah tapi ada desentralisasi, ada diferensiasi tapi ada horizontal yang tinggi antar diferensiasi. Peraturannya hanya sedikit karena pengambilan keputusannya desentralisasi untuk adorasi. Teknostrukturnya strukturnya hampir tidak ada karena manajemen tingkat menengah, staf pendukung serta tenaga operasional secara khas adalah profesional. Nanti bisa dibaca lebih lanjut mengenai adorasi. Nah, ini contoh penerapan struktur organisasi ya. PT Agustinus merencanakan investasi di bidang peralatan dengan kesehatan total investasi 17 miliar. Dengan harapan itu menguntungkan dia dan setiap bulan dalam jangka panjang. Untuk itu perlu dilakukan analisis mengenal aspek manajemen dan organisasi. Titik tolak manajemen dalam organisasi adalah rancangan struktur organisasi yang baik perlu ditempuh sebagai langkah-langkah berikut. Yang pertama, mempertimbangkan rencana-rencana dan tujuan yang dicapai, kemudian menentukan aktivitas-aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Ini hampir sama dengan POAC ya. Yang ketiga, menentukan aktivitas-aktivitas ya, yang mana aktivitas yang bagus dilakukan kelompok ini, mana aktivitas yang bagus dilakukan oleh anak baru misalnya. Kemudian langkah 4, menentukan tingkat manajemen setelah semua aktivitas dikelompokan, kemudian menentukan terkaitan manajemen dan organisasinya ya. Ini contoh pembagian tugas ya di antara beberapa langkah. Itu pertama, produksi meliputi pemotongan, pergerakan perakitan listrik dan investasi dan perakitan. Kemudian kedua, pemasaran meliputi penjualan propaganda promosi. Ketiga, meliputi akuntansi. Dan yang keempat, personality dan admin mengikuti peraturan umum manajemen karyawan pelatihan dan sekretaris.
Berbicara mengenai struktur organisasi sebenarnya tidak akan kurang kalau misal kita membicarakan bentuk-bentuk organisasi ya. Bentuk organisasi ya, pertama bentuk organisasi ditinjau dari jumlah pimpinan puncak yang dibedakan ya. Ada organisasi memiliki pimpinan satu puncak orang, misalnya di perseorangan, ada lebih dari beberapa orang yang tergabung dalam orang-orang yang sudah menjadi stakeholder di perusahaan tersebut. Kemudian banyak organisasi hubungannya dengan wewenang masing-masing, baik lini, staf maupun fungsional. Ya, untuk organisasi jadi berhubungan di staf, lini, fungsional, walaupun kemudian juga lini. Nah, wewenang lini adalah wewenang memiliki menunjukkan tanggung jawab terhadap tujuan-tujuan perusahaan. Wewenang staf adalah membantu agar orang punya wewenang secara resmi dapat bekerja secara efektif atau dapat mencapai tujuan tersebut. Kemudian ada wewenang fungsional, wewenang diberikan kepada seseorang atau departemen untuk mengambil keputusan mengenai hal-hal yang ada di departemen lain. Ya. Jadi ada lini, tujuan, dan fungsional yang karyawan dalam satu organisasi. Wewenang lini menimbulkan tanggung jawab atas tujuan perusahaan, jadi tujuan perusahaan tercapai itu next to wewenang lini. Kemudian wewenang staf itu membantu agar semua wewenang dapat bekerja secara efisien ya. Kemudian wewenang fungsional yaitu wewenang diberikan kepada seorang atau departemen dalam mengambil keputusan mengenai hal-hal yang ada di departemen lain. Kemudian ada istilah organisasi garis lini. Organisasi semata-mata memiliki hubungan menang ini dalam organisasinya. Jadi organisasi ini bisa contoh organisasi yang berskala kecil ya. Organisasi garis lini, organisasi semata-mata memiliki hubungan atau menang dengan orang lainnya. Biasanya kecil dengan jumlah sedikit karyawan, belum atau sedikit memiliki spesialisasi. Ciri-ciri organisasi garis lini adalah hubungan antara atas dan bawahnya masih melebihi satu garis menang, jumlah karyawan sedikit, dari maka struktur masih sederhana. Kemudian ketiga, pimpinan karyawan saling mengenal dan dapat berhubungan sehari-hari. Kemudian masing-masing orang memiliki wewenang tanggung jawab. Puncak pimpinan bisa dimiliki perusahaan dan puncak dipandang sebagai sumber tanggung jawab. Nah, ini kalau mengenai organisasi ini ya, organisasi yang model organisasi garis ini, yaitu pertama kesatuan pinjaman terjamin karena masih satu tangan, kemudian disiplin dan meditasi kerja kepada anggota lembaga lebih tinggi jadi karena satu tempat kerja kemudian atasannya lebih santai, biasanya akan memotivasi karyawan untuk bekerja lebih rajin. Kemudian proses pengambilan keputusan harus berjalan tepat. Kelima, garis pimpinan tegas. Garis pimpinan tegas para pemimpin langsung berhubungan dengan karyawan. Kemudian rasa solidaritas para karyawan umumnya tinggi karena saling mengenal dan pengendalian secara ketat terhadap bawahan atau dapat dilakukan. Nah, bagian organisasi sendiri itu bisa dilihat di sini ya. Nah, ini ada lagi kalau guna organisasi lini ya. Tapi itu tadi keuntungan sekarang pemahamannya. Pertama, tujuan pribadi puncak pimpinan seringkali tidak dibedakan dengan tujuan organisasi. Nah, ini kebanyakan tujuan pribadi dimasukkan jadi tujuan organisasi. Padahal tujuan organisasi harus dibedakan dengan tujuan pribadi. Begitu juga dan usaha uang dibagi ke sama perusahaan itu harusnya tidak sama atau tidak dipegang oleh orang yang sama oleh organisasi yang berbeda. Jadi kecenderungan organisasi ini adalah kecenderungan bertindak sebagai operator atau diktator. Jadi semuanya diperintah olehnya, tidak mendengarkan orang lain. Kemudian ada kesempatan kalian berkembang terbatas untuk organisasi ini karena wewenang merencanakan, mengarahkan, mengendalikan ada di pimpinan. Kemudian organisasi secara kultural selalu bergantung pada satu orang, sehingga kalau pimpinan tidak mampu halangan maka seluruh organisasi terancam kehancuran. Ya, organisasi NISTA itu mempertahankan kesatuan komando ya. Jadi mereka diperintah di bawah satu organisasi yang sama. Ya. Ini kemudian kalau untuk desentralisasi itu cuma masih besar, jumlah karyawan banyak, pimpinan dan karyawan juga tidak saling
Nah, kembali ke organisasi dan staff. Dalam organisasi dan staff itu dibagi dua, yaitu staff ahli, spesial staff, dan personal staff. Nah, organisasi ada organisasi lini, staff, dan fungsional. Dalam bentuk plat organisasi reform organization ini lebih lincah dan fleksibel dalam menghadapi perkembangan lingkungan, kemudian juga berdampak pada perusahaan menggunakan organisasi ini, baik itu plat organization maupun reform organization. Nah, ini keunggulan dari kerja di plat organization. Ya, tingkat birokrasinya lebih rendah, orientasinya bukan ke atas, tapi ke bawah dan ke samping. Kemudian pola kepemimpinan jadi kemitraan, organisasi yang susah tetap diberi jenjang di bawah puncak organisasi itu ya, dan kemudian ada komunikasi antar organisasi, tambahan dapat sistem bagi agama. Middle manager sebagai saluran komunikasi ke bawah dan sebaiknya relatif tidak diperlukan lagi dan diganti dengan teknologi informasi berupa internet dan lain-lain. Oke, sekian dari saya. Mungkin nanti ada yang mau ditanyakan bisa dijawab di pertemuan berikutnya.